Selamat datang di seri kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Pada seri kuliah ini kita akan membahas mengenai bagaimana sebuah komputer bekerja. Tidak hanya secara teoretikal, namun kita akan mempraktikkannya secara langsung. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai CPU komponen. Barangkali rekan-rekan semua sudah pernah mempelajari mengenai CPU komponen. Namun alangkah lebih baiknya jika kita langsung membongkar sebuah CPU dan kita dapat melihat komponen-komponen terdapat pada CPU tersebut. Tujuan pembahasan kita hari ini, kita mampu menganalisa komponen-komponen yang terdapat pada CPU tersebut dan tentunya kita akan mampu mengetahui fungsi-fungsi dari komponen tersebut. Oke, baiklah, kita akan langsung membongkarnya. Dan silakan memperhatikan dengan baik. Baiklah, di sini telah tersedia seperangkat komputer. Sebelum kita membongkar CPU-nya, alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu apakah CPU ini masih aktif atau tidak. Oke, baiklah, kita tekan tombol power. Kita tunggu beberapa saat. Ternyata CPU kita ini masih dapat kita gunakan. Kemudian kita akan mencoba untuk mencari spesifikasi dari CPU kita ini. Baiklah, dari tampilan menu ini kita dapat melihat bahwa kita menggunakan sebuah CPU dengan sistem manufaktur Acer, prosesor dengan Intel Core i5 dan memori 16 GB RAM. Mari kita langsung mencoba untuk membongkar CPU ini. Kita akan langsung mencoba untuk membongkar CPU ini. Mari kita akan perhatikan dengan baik. Ini merupakan tampilan saat casing dari CPU ini terbuka. Jadi kita akan membongkar satu persatu.
kabel-kabel ini mengarah ke sini, port-port USB, port audio, SD card, dan tentunya tombol power. Kita tidak akan membukanya, kita akan membahas komponen-komponen yang telah kita lepas tadi. Komponen pertama adalah casing CPU. Casing ini digunakan untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU. Tentunya untuk melindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal lain yang mengkhawatirkan kinerja dari CPU itu. Komponen berikutnya adalah power supply. Power supply digunakan untuk membagi daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen yang terdapat pada CPU. Komponen berikutnya adalah kipas prosesor. Kipas ini juga disebut dengan cooling, di mana berfungsi untuk mendinginkan atau menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Komponen berikutnya adalah hard disk. Hard disk berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer. Kapasitas hard disk di pasaran bervariasi dan kita memiliki ukuran penyimpanan sebesar 1 TB. Komponen berikutnya adalah VGA atau Video Graphic Adapter. Komponen ini berfungsi untuk mengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Komponen berikutnya adalah CD atau DVD-ROM. Komponen ini juga sering disebut dengan optical disk drive yang berfungsi untuk menulis maupun membaca sebuah kepingan CD atau DVD. Komponen berikutnya adalah motherboard. Komponen ini merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa berhubungan satu dengan yang lain. Adapun komponen-komponen yang terdapat pada motherboard ini adalah seperti prosesor, seperti yang kita lihat pada spesifikasi CPU, kita menggunakan Intel Core i5, kemudian di sini juga terdapat RAM memori. Kita dapat melihat bahwa kita menggunakan RAM dengan spesifikasi 8 GB berjumlah 2 slot, sehingga kita memiliki RAM memori sebanyak 16 GB. Di sini juga kita melihat bahwa ada port untuk USB. Di sini juga ada port untuk audio, dan kita di sini juga melihat ada antena, dan juga ini untuk port VGA dan berbagai komponen lain. Baiklah, setelah kita mengetahui fungsi dari setiap komponen, kita akan mencoba untuk merakit kembali CPU ini.
setelah kita mencoba ke berakit, kita akan mencoba untuk menyalakannya. Baiklah, setelah proses perakitan selesai, kita dapat mencek kembali dan ternyata CPU yang kita rakit telah berfungsi dengan baik. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan tetap jaga kesehatan.